Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby. Saya mahasiswi dari Politeknik Ganesha Medan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Komunikasi data dan jaringan komputer. Komunikasi data adalah satu bagian dari ilmu komunikasi yang mengkhususkan diri pada menyampaikan informasi yang berupa teks maupun gambar. Adapun unsur pokok komunikasi data yaitu transmitter atau sumber, receiver atau tujuan, dan media transmisi. Sedangkan jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan komputer yang menghubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya, seperti file dan printer. Ada juga manfaat dari jaringan komputer secara umum yaitu dapat saling sharing file, dapat menukar data, memungkinkan dapat memakai printer secara bersamaan, dapat menghemat biaya, efisien kerja meningkat, file-file lebih mudah dipelihara, dan dapat meningkatkan sistem kinerja. Lalu, di sini juga ada komponen komunikasi data. 1. Pengirim perangkat yang mengirimkan data. 2. Penerima perangkat yang menerima data. 3. Data informasi yang akan dikomunikasikan. 4. Media pengiriman atau perantara yang digunakan untuk melakukan penerimaan data. 5. Protokol aturan-aturan yang berfungsi sebagai penyelaras hubungan. Ada juga jenis komunikasi data. Ada 20 jenis komunikasi data yang dapat dibedakan sesuai media penghubungnya yaitu 1. Melalui alat atau device. Menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai jalur akses, komunikasi data jenis ini biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Contohnya itu sambungan komunikasi data, paket atau SKDP. Contohnya seperti di gambar ini. Lalu yang kedua, melalui satelit. Menggunakan satelit sebagai jalur akses, biasanya jangkauan yang dapat mencakup lebih luas dan mampu menjangkau lokasi yang tidak mungkin dijangkau oleh alat device. Namun, waktu dibutuhkan untuk melakukan proses komunikasi lebih panjang. Selain itu, komunikasi melalui satelit juga seringkali mengalami gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari. Sehingga komunikasi yang dilakukan pada malam hari seringkali terasa lebih baik dibandingkan di siang hari. Klasifikasi jaringan komputer. A. Area network atau LAN. Jaringan komputer yang hanya mencakup area yang sempit. Contohnya itu seperti sekolah, kampus, gedung, dan beberapa gedung yang berdekatan. Yang B. Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan komputer yang mencakup geografis sebuah kota merupakan pembesaran dari LAN. Dapat mencakup area sekitar 10-45 km. Contohnya itu seperti di gambar ini. Dan yang terakhir, Wide Area Network. Mencakup geografis yang luas, misalnya sebuah negara ataupun benua. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambarnya itu sungguh sangat luas dan selanjutnya topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Semua simpul-simpul komputer dihubungkan melalui kabel yang disebut dengan bus ke dalam
sebuah jaringan. Contohnya itu seperti di gambar yang ini. Lalu, topologi jaringan dikategorikan ke dalam tipe dasar sebagai berikut, yaitu 1. Bus. Topologi bus adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Jadi, dalam praktiknya, jenis topologi ini memanfaatkan kabel pusat untuk tempat terhubungnya semua klien dan server. Selain itu, topologi bus juga berarti jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Di sini sampingnya juga ada gambarnya, yaitu topologi bus. Lalu topologi ring atau bisa disebut dengan topologi cincin. Topologi ring umumnya digunakan dalam jaringan token ring dan fiber distributor data interface atau FDDI yang banyak digunakan di kampus-kampus atau gabungan gedung-gedung untuk menciptakan sebuah jaringan tulang punggung atau backbone berkecepatan tinggi. Contohnya itu seperti ini, dia membulat. Lalu ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan merupakan semua komputer atau peripheral interface card dan perangkat tambahan yang terhubung dan terkoneksi ke dalam suatu sistem jaringan untuk melakukan komunikasi data atau informasi. Ada beberapa perangkat umum yang sering digunakan dalam menampilkan sistem jaringan komputer, yaitu 1. Server. Server adalah alat kontrol pada jaringan sesuai penjelasan tentang pengertian jaringan komputer di atas tadi. Server memberikan layanan kepada klien. Server juga berfungsi sebagai media untuk menyimpan informasi dan mengelola suatu jaringan komputer. 2. Network Interface Card. Contohnya itu seperti ini gambarnya sampingnya. Yang ketiga, jaringan kabel adalah saluran atau media menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Contohnya ini seperti kabel USB dia. Lalu manfaat jaringan komputer. 1. Resource sharing. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, kita bisa lebih mudah melakukan resource sharing tanpa kendala jarak. Yang kedua, connectivity dan communication. Dengan adanya jaringan komputer, seorang individu dalam sebuah gedung atau work group dapat saling berkomunikasi dalam jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet, maka koneksi dan komunikasi antar user bisa terjadi, misalnya menggunakan teknologi email. 3. Data security dan manajemen. Jaringan juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrasi untuk melakukan manajemen data penting perusahaan dengan jauh lebih baik. Sebuah data akan jauh lebih aman dan lebih mudah dicari ketika data tersebut disimpan secara terpusat. Dan dengan memanfaatkan shared server, maka karyawan bisa lebih mudah dalam mencari data. Administrasi pun juga lebih mudah dalam melakukan backup data. Yang keempat, performance enhancement dan blanking. Sebuah jaringan dapat memanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari beberapa aplikasi dengan cara melakukan distribusi tugas komputasi pada beberapa komputer jaringan, sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan pembagian tugas. Yang kelima, entertainment. Jaringan bisa dimanfaatkan untuk keperluan hiburan seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau sekedar menonton video yang berada di internet. Bisa dikatakan
Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya tadi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.